Semua pasti bisa bila terus berusaha dan takut berani bangkrut. Berani bangkrut masih bersama pengusaha bakmi gerobak terbesar di Indonesia yang berkali-kali bangkrut. Jadi bangkrutnya tadi beberapa kali. Iya, betul. Kita antara lain yaitu pertama dapat godaan lagi untuk menjadi karyawan, kemudian pecah kongsi. Nah, ini Pak Arif Bowo, dosen kewirausahaan di Universitas Mercu Buana. Dia ahlinya, Pak. Jadi kita mau lihat dibedah secara keilmuan apa sih penyebab bangkrut ini, analisisnya gimana? Iya, ini menarik sekali. Kita tahu bahwa banyak hal yang membuat orang itu bisa menjadi entrepreneur. Hal-hal yang mereka minati, misalkan hobi, berangkat dari hobi bisa, atau juga bisa juga berangkat dari pengalaman pekerjaannya dahulu. Kita bisa lihat bahwa Pak Wahyu awalnya bekerja, di mana pekerjaannya bersinggungan dengan I.O. ya Pak ya, event organizer, dan mencoba untuk berusaha event organizer, dan akhirnya gagal. Kalau saya bilang bukan gagal sebenarnya, karena waktu itu ya Pak Wahyu belum punya ya keahlian untuk melakukan wirausaha, baru punya satu hasrat ya, punya satu semangat untuk berwirausaha. Kenapa? Karena ada dua hal perbedaan antara keahlian sebagai seorang profesional di pekerjaan, di perusahaan, dengan sebagai wirausaha. Ya. Salah satunya adalah kreativitas dan inovasi. Selanjutnya juga know the business, harus mengetahui bagaimana bisnis itu dijalankan, dan juga harus mengetahui tentu ya pasarnya, seperti itu. Jadi begitu jalannya susah tergoda ya, dapat jalan itu. lagi karena tawaran jadi karyawan lagi. Nah, kemudian dia jalan lagi nih mendirikan ini, kemudian ya pecah kongsi, padahal produksi house-nya jalan. Betul. Cuman temennya mau kecepatan tinggi, ya mungkin tipenya konservatif, ya akhirnya dia beralih. Gitu. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Jadi dalam tim kewirausahaan itu ada memang berbagai peran. Ada yang perannya itu inventor. Inventor itu apa? Jadi dia kreativitas, inovasinya itu tinggi. Ya, tetapi untuk manajerial skill-nya, know-how-nya, dan relasinya nggak ada. Jadi biasanya mereka-mereka yang asik meneliti, itu dia punya ilmunya, cuman sebagai penemu saja, inventor aja. Kreativitas, inovasinya tinggi. Nah, bagaimana yang lainnya? Yang lain juga ada yang general manajemennya tinggi, kemampuan manajer umumnya tinggi. Terus selanjutnya know-how bisnisnya juga bagus juga, bagaimana menjalankan bisnis itu. Relasinya banyak juga. Namun kreativitas dan inovasinya tidak ada. Nah, itu mereka yang dalam tim disebut sebagai manajer atau pekerja begitu. Nah, wirausahanya adalah perpaduan antara dua tadi. Jadi kalau dibuat satu grafik itu sumbu Y-nya itu kreatif dan inovasi, sumbu X-nya adalah general management, ya, know-how-nya dan relasinya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau dilihat dari kasusnya Pak Wahyu bahwa saat itu mungkin ya karena mungkin harus diceritakan lebih mendalam lagi kondisinya masing-masing karakter dari teman-temannya itu ya. Nah, tidak semuanya mereka ada pada tim sebagai entrepreneur, mungkin sebagai manajer. Jadi belum ada kesamaan. Betul, ya, kesamaan ada di dalam tim. Dalam tim. Sinyalnya beda. Sinyal bahasanya gelombangnya beda. Ya itu tadi ya, memang kadang-kadang. Nah, lalu ya berusaha, impian jadi pengusaha tetap aja besar. Kemudian justru tapi masih terjebak menjadi peneliti bakmi, belum berani jualan. Nah, kenapa ini keberaniannya belum tumbuh itu? Saya mau tanya dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu dulu backgroundnya mungkin di pekerjaan di research and development, di bidangnya apa? Yang lebih memakan banyak pengalaman itu di bidang apa, Pak? Waktu Di kerja bidang skillnya sih banyak kan ke arah yang sifatnya ngitung ya, cash flow ya. Ngitung, oke. Iya, ini menarik. Iya, mereka yang suka menghitung ataupun mereka yang dalam tipikalnya adalah analytical, analis gitu ya. Mereka punya satu pertimbangan yang sangat teliti sekali. Ya. Mereka kecenderungannya adalah sebagai seorang peneliti. Tapi unik ini Pak Wahyu.
Pak Wahyu bisa mengembangkan diri, breakthrough begitu ya, mengembangkan diri ya dari sebagai seorang analis begitu ya, terus membuat lagi kompetensinya yang lainnya ya pada kemampuan ya, untuk manajemen, general manajemen, know-how-nya ya, terus juga relasinya ya, sehingga sekarang sudah terlihat justru jadi pengusaha jadi pengusaha. Jadi ya mungkin itu perpaduannya, Perpaduan karena ya. doyan bakmi Betul. awal-awal digabungkan dengan cash flow tadi, maka jadi peneliti. Betul. Kemudian mungkin bokeh, Ya. ini harus nyari untung, Iya. gitu ya. Jadi perlu. Jadi setelah itu maka menjadi tukang bakmi ya. Iya. Oke, gitu ya. Mungkin karena ya kita akan mengulas lagi. Mungkin mana tadi pesanan ini Buntel? Saya mau nanya dulu, tapi boleh nggak Pak? Malah bukan Nih. bukan memenuhi pesanan, malah nanya, dasar Buntel. Sambil saya bawa, tenang aja saya udah siapin. Oh, iya. Kan kalau Pak Wahyu nih doyan bakmi, bisa jadi pedagang bakmi. Kalau saya doyannya tidur, bisa jadi tukang tidur nggak Pak? Minimal jualan kasur. Silakan, Iya, mari. terima kasih. Terima kasih. Oke, tetap Oke. di Berani Bangkrut, jangan kemana-mana. Berani Bangkrut, siapa takut? Semua pasti bisa. Semua Sekarang, pasti bisa. Bagaimana memulai bisnis? Bagaimana mulai Jadi bisnis? tukang bakmi nih ya, bagaimana memulai dari awal diceritain sampai kemudian mulai, belum sampai sukses. Jangan Iya. takut berani bangkrut. Memulai awalnya.